Halo semuanya yang sudah bergabung di kesempatan kali, terima kasih untuk kebersamaannya. Di sini Lina mau nyapa ada Ibu Nurul. Halo Ibu Nurul. Ada Mas Bambang juga, Mbak Aya, Mbak Ulen, Mas Darta, Mbak Nana, Mas Salmon, Mbak Tony juga, ada Mas Abi, kemudian ada Promkes Sarjito, ada terima kasih untuk Mas Maulana, kemudian Mbak Anggi, terima kasih, Mbak Lona juga, ada Mbak Fedelis, dia ada Mbak Agnes, kemudian Mas Victori Cahya Adi, Mas Limawan, ada Mbak Rini, kemudian ada Mbak Atif ya. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat pagi juga untuk Dokter Mira. Selamat pagi, Mbak. Oke, sehat ya dokter ya? Alhamdulillah, sehat juga, Mbak Lina. Kita akan mulai ya dokter. Iya. Baik, dan terima kasih juga untuk RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta yang sudah mendukung penuh webinar kita di kesempatan kali ini. Persembahan dari Sonora 97,4 FM Yogyakarta dengan tema merawat kesehatan kulit dan wajah di masa pandemi. Hari ini Sabtu 28 Agustus 2021 dan kita akan mulai dari tadi jam 10-an hingga nanti sampai dengan selesai. Dan untuk rekan-rekan semua yang kali ini sudah bergabung, terima kasih. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi sebelum kita masuk dalam perbincangan ini, dalam webinar kali ini, dengan sikap sempurna, mari bersama-sama teman-teman bisa ikut menyanyikan saat lagu diputar. Silakan. Ya, terima kasih rekan-rekan. Tadi kita sudah putarkan lagu Indonesia Raya dan terima kasih yang sudah bergabung dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sobat Sonora ya, itu biasanya yang kami sapa untuk para pendengar Radio Sonora dan Sonora FM Yogyakarta hadir di channel 97,4 FM Yogyakarta dengan berbagai program dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Dan kami akan informasikan beberapa acara yang ada di Radio Sonora, di mana di setiap hari kami menghadirkan berita-berita, kita akan update berita pagi, itu dari jam 6 pagi, kemudian nanti sore juga kita akan update berita juga dari daerah istimewa Jakarta dan sekitarnya. Kalau pagi kita
program kita Selamat Pagi Jogja, itu kemudian sore hari di jam 17 ada Selamat Petang Jogja. Kemudian selanjutnya ada juga program Teras Kota, di mana di Teras Kota itu kami juga dari hari Senin sampai hari Jumat ya, di sini kami menghadirkan beberapa narasumber di sini. Kemudian seperti salah satunya nih di Teras Kota kita bekerja sama dengan RSUP Dr. Sarjito setiap jam 9 pagi, dan di situ ada berbagai macam kesehatan ya, ada berbagai macam tips kesehatan, kemudian ada berbagai macam penyakit yang dibahas yang disampaikan oleh Rumah Sakit Dr. Sarjito. Kemudian di Teras Kota juga kita menghadirkan perbincangan seputar lifestyle, kemudian juga ada parenting, dan juga kita juga menghadirkan beberapa narasumber lainnya. Kemudian ada juga acara MKM. Anda meminta kami memutar, itu ada 3 sesi nih ya, sahabat sonora. Kalau siang itu dari jam 12 sampai jam 2, MKM menghadirkan lagu-lagu Indonesia hits dan manca. Nanti di sini sahabat sonora itu bisa request lagu, kirim-kirim salam, dan nanti kami juga berbagi informasi di sini. Kemudian di MKM juga ada hadir di sore hari dari jam 6. Itu nanti akan menjadi program baru juga di bulan September, di mana Sobat Sonora ini yang suka dengan lagu-lagu nostalgia, itu bisa nostalgia Indonesia atau nostalgia manca kami hadirkan. Kalau nostalgia Indonesia itu mungkin bisa bergabung setiap hari Rabu dan hari Jumat dari jam 6. Kemudian untuk Indonesia manca, nostalgia manca itu hari Kamis ya, itu akan kami hadirkan nanti di bulan September. Dan selain itu kami juga menghadirkan beberapa komunitas di setiap hari Senin. Itu kita ada bersama komunitas Kus Plus, program kita Kupas Tuntas Kus Plus. Kemudian di hari Selasa juga ada komunitas Beatles, itu juga kami hadirkan mulai dari jam 7. Dan itu beberapa program acara kami. Kami juga menghadirkan acara anak-anak juga, di mana setiap hari Minggu dari jam 4 sampai jam 6, di situ kami menghadirkan lagu-lagu anak-anak tentunya, dan kami juga menghadirkan dongeng untuk didengarkan kepada anak-anak. Kemudian sesekali kami juga mengundang anak-anak untuk dongeng di studio kami, dan acara kami itu dari anak-anak, kemudian remaja, hingga orang tua, kami satukan di sini di program-program acara kami. Itu beberapa program acara di Radio Sonora setiap harinya nih, sahabat Sonora. Kemudian untuk peraturan dari webinar kali ini, nanti kita akan melaksanakan tadi dari jam 10 sampai selesai nanti. Kemudian untuk rundown-nya nanti akan ada presentasi dari Dr. Mira, kemudian nanti kita juga akan lihat bersama-sama video profil dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab juga, dan setiap peserta yang masuk nanti akan menunggu konfirmasi dari host ya. Ketika sudah masuk dalam webinar akan langsung dikondisikan untuk mode mute, kemudian interaksi juga nanti akan dibuka. Ketika sesi tanya jawab dipersilakan oleh moderator. Jadi silakan nanti manfaatkan fitur chat yang ada, dan modern mute juga interaksi dari peserta dengan narasumber akan dibuka seizin dari narasumber. Oke, dan dilarang juga membuka modern mute tanpa seizin host. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu webinar kali ini. Bisa dibuka videonya, bisa dibuka wajah-wajahnya. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Silakan. Oke. Biar terlihat ini loh cantiknya. Nggak pakai jilbab. Iya, silakan. Kami masih tunggu untuk membuka videonya. Oke.
sudah? Ada yang ketinggalan kah? Sekali lagi silakan untuk membuka videonya. Kita akan sesi dokumentasi. Oke, sudah siap ya? Kita akan foto. 1, 2, 3, senyum. Yeah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, ada yang jari 2. Terima kasih untuk fotonya ya. Dan sekarang kita akan lanjutkan acara kita, Sobat Sonora, webinar kesehatan kulit ya, dengan tema merawat kesehatan kulit dan wajah di masa pandemi. Dan sebelum nanti kita akan simak presentasi dari Dr. Mira, kita akan lihat dulu video profil dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Silakan. Menjadi bagian dari Yogyakarta, sebuah kota pendidikan dengan ragam budaya dan keramahannya. RSUP Dr. Sarjito hadir sebagai rumah sakit yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Berbekal mandat Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1974 menjadi awal berdirinya Rumah Sakit Pendidikan yang telah bernama RSUP Dr. Sarjito. Pada 8 Februari tahun 1982, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito diresmikan oleh Presiden Soeharto yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai rumah sakit pendidikan, berdiri di atas lahan 103.384 meter. RSUP Dr. Sarjito melayani pasien rawat jalan, rawat inap dengan unggulan inovasi dan pengembangan infrastruktur. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tumbuh menjadi rumah sakit modern yang berkomitmen sebagai rumah sakit pendidikan kelas A dengan rujukan nasional berstandar internasional yang terkemuka. Komitmen tersebut didukung dengan langkah strategis yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan peralatan modern, tenaga medis profesional, serta terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas mengikuti perkembangan teknologi kesehatan dunia. Perubahan zaman merupakan tantangan bagi kami. Untuk
terus berinovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan fungsi rumah sakit sebagai rumah sakit yang berbudaya, unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Dengan kerja keras dan dedikasi tinggi, dan terus melakukan inovasi di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RSUP Dr. Sarjito maju, bersinergi, membangun negeri. RSUP Dr. Sarjito, mitra terpercaya menuju sehat. Baik, Sobat Sonora, tadi kita sudah lihat bersama-sama ya video profil dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Sekarang kita akan masuk ke presentasi materi bersama Dr. Dia Ayu Mira Oktarina, PhD SPKK. Dan sebelum Dr. Mira akan mulai, Lina akan bacakan kurikulum vitae dan saya Lina ya akan menjadi host di kesempatan kali ini. Untuk Dr. Mira, ini sapaannya, lahir di Yogyakarta tanggal 27 Oktober di tahun 1980. Kemudian untuk formal education-nya di tahun 2011 hingga tahun 2015, spesialis in training in the Department of Dermatology and Venerology, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kemudian di tahun 2006 hingga 2010, PhD Fellow at the Department of Dermatology, Universitas Medical Center Groningen, the Netherlands. Kemudian di tahun 2003 hingga 2005, Medical Internship at Faculty of Medicine, Universitas Gadjah Mada Award, the degree of Medical Doctor. Kemudian di tahun 1999 hingga 2003, Faculty of Medicine at Universitas Gadjah Mada Award, the degree of Bachelor of Medicine. Kemudian untuk pengalaman kerja dan risetnya ini cukup banyak ya dokter ya. Di tahun 2015 hingga sekarang, dermatologist and venerologist or clinician, lecturer, and researcher at the Dr. Sarjito General Hospital, Yogyakarta. Kemudian tahun 2013, visiting fellow at Department Dermatology, Venerology, and Allergology in Ludwig Maximilian University, Munich, Germany. Kemudian tahun 2006, PhD fellow at the Laboratorium Immunodermatology, Universitas Medical Center Groningen, the Netherlands, working on autoimmune blistering diseases, PMBGS project. Kemudian di tahun 2003, attending research extending on fluorescence staining in protomy maps ya, at the University of Rostock, Germany. Kemudian untuk risetnya ini Sobat Sonora juga luar biasa banget nih dari Dr. Mira. Ada autoimmune blistering diseases, kemudian regenerative dermatology or skin aging, kemudian cutaneous lymphoma, tropical skin diseases, kemudian cutaneous adverse drug reaction, kemudian ada juga immunodermatology, wound healing, dermatology surgery. Oke, itu tadi kurikulum vitae dari Dr. Dia Ayu Mira Oktarina yang akan kita sapa Dr. Mira. Dr. Mira? Halo, Oke. Sobat Sonora dan Mbak Lina. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya dokter ya? Alhamdulillah sehat. Semoga juga Mbak Lina dan Sobat Sonora juga ya. Amin. Baik, Dr. Mira silakan dengan presentasinya hari ini. Baik. Ya, saya coba share screen ya Mbak Lina ya.
Sudah terlihat ya, Mbak Lina ya? Sudah, dokter. Sudah terlihat? Baik. Bisa saya mulai? Silakan, dokter. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Sonora dan juga para pemirsa sekalian. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh RSUP Dr. Sarjito dan juga Radio Sonora kepada saya. Sehingga pagi hari ini saya akan sharing. Jadi ini kalau presentasi itu kok kayaknya formal ya Mbak Lina ya. Jadi saya sharing tentang sedikit pengetahuan tentang kesehatan kulit dan juga bagaimana sih kita untuk merawat kesehatan kulit terutama di masa pandemi saat ini. Sebagai bahan pengantar dulu karena nanti saya akan ngomongin tentang misalnya kelembapan kulit, tentang pertahanan kulit itu supaya Sobat Sonora juga tahu kulit itu yang sepertinya kita tahu kok sepertinya kan tipis ya, kulit itu satu lapisan tipis, namun sebetulnya adalah merupakan organ yang penting dan justru organ yang terbesar dengan berat kira-kira 4 kg. Jadi kalau berat kita 60 nih Mbak Lina nih ya, juga teman-teman, itu yang 4 kilo sendiri itu udah kulit gitu. Jadi jangan khawatir. Jadi kulit ini adalah organ yang terbesar, dia beratnya sekitar 4 kg dan dia sebetulnya adalah organ yang penting. Kenapa? Karena dia terpapar lingkungan secara langsung. Yang kena matahari duluan kulit, yang kena bahan kimia duluan kulit, polusi juga yang kena kulit dulu gitu. Sehingga dia memiliki fungsi pertahanan dari lingkungan luar, kemudian juga regulasi suhu tubuh kita, perlindungan dari sinar matahari juga, dan mempunyai fungsi sistem kekebalan tubuh. Nah, ini saya sampaikan gambar di sini, itu ada artinya. Jadi kalau kulit kita yang kayaknya tipis itu, ternyata terdiri dari beberapa lapisan ya. Jadi ada lapisan yang paling luar ini namanya epidermis, lapisan tengah dermis, dan lapisan yang bawah ini adalah hipodermis. Sebelum di bawahnya nanti ada namanya lapisan subkutan. Nah, tadi tuh epidermis buat apa, dermis buat apa, nggak usah diapalin karena kita nggak akan ujian ya. Jadi untuk memberi bayangan aja bahwa yang tadi yang paling atas tadi kan epidermis itu. Yang ini ya epidermis. Dermis itu dia fungsinya adalah untuk memberikan pertahanan. Tadi ya berulang kali saya katakan adalah pertahanan dari paparan dari luar gitu, baik sinar matahari maupun bahan kimia. Nah, dengan apa? Dengan memberikan kelembapan. Jadi kulit kita itu sebetulnya kehilangan kelembapannya dalam jumlah yang kecil gitu. Itu yang kita sebut namanya transepidermal water loss. Nah, pernah nggak kita merasa kalau misalnya di ruangan ber-AC tuh dari jam 8 sampai jam 5 sore, terus kayaknya kulitnya kering. Nah, itu terjadi kelembapan yang berlebihan. Nah, sehingga kulit itu sebetulnya secara normal diberikan kemampuan untuk mempertahankan kelembapannya. Nah, dengan apa? Dengan sel-sel yang namanya korneosit, kemudian juga ada beberapa lipid-lipid interseluler, dan juga namanya natural moisturizing factor. Jadi, faktor kelembapan yang dikasih sama Tuhan gitu ya. Nah, epidermis ini memperbarui diri dalam 1-2 bulan sekali. Tadi yang di bawah itu isinya dermis ya, namanya dermis, itu isinya saraf tepi, kemudian ada glandula secretorius, itu artinya kelenjar-kelenjar ya, kelenjar keringat, kelenjar minyak, itu ada di situ, dan juga folikel rambut. Lalu jangan lupa, pernah nggak dengar kayak misalnya kolagen gitu kan ya, dok saya mau suntik kolagen, sekarang yang lagi in sekali ya, terus ada apa segala macam, itu sebetulnya adalah komponen dari kulit yang tengah tadi ya, yang membuat jaringan ikat. Kemudian di kulit yang tengah itu juga penting karena ada suplai nutrisi dari pembuluh darah. Nah, yang bawah tadi, kalau masih ingat gambar tadi itu ada jaringan lemak. Nah, ini kan ibu-ibu mbak-mbak gitu sering sebel nih ya sama lemak, padahal dia fungsinya sebagai cadangan energi, kemudian juga ada insulasi suhu dan bantalan terhadap trauma.
Nah, kita sekarang kan tahu bahwa secara baik orang awam ya, kita secara umum tahu tipe kulit, dok saya tuh kulitnya kok kering gitu. Kalau saya kok kulitnya berminyak sekali, dok. Itu memang tipe-tipe kulit berdasarkan produksi kemampuan membuat sebum ya. Itu ada kulit normal, kulit kering, kulit berminyak, dan ada kombinasi. Nah, bedanya apa? Satu kita bahas. Nah, di sini kulit keringnya itu kenapa? Air di dalam tadi itu yang epidermis, lapisan yang paling luar itu kan berusaha kita pertahankan supaya kelembapannya tidak banyak, seminimal mungkin. Nah, ketika kandungan airnya menguap banyak atau yang kita sebut transepidermal water loss, kulitnya jadi kering sehingga tampak seperti berkerut atau pecah-pecah. Sedangkan kulit yang berminyak itu seperti contoh di gambar ini ya. Jadi, wah, itu sebenarnya kalau orang sekarang sih bilangnya glowing. Glowing itu aktivitas kelenjar sebaceanya berlebih. Jadi, aktivitas kelenjar sebacea itu, kelenjar minyak itu dia berlebihan gitu. Sehingga dia menghasilkan yang namanya sebum atau kelenjar minyak yang berlebihan. Penyebabnya banyak. Jadi bisa keturunan, ya. Kemudian juga ada lifestyle, baik makanan, lingkungan. Kemudian juga adanya perubahan hormon, misalnya sedang puber atau sedang menstruasi atau adanya kehamilan misalnya. Bisa juga dipicu oleh stres. Nah, kerusakan kulit tadi kita bilang kan tadi kulit sebagai pertahanan dari luar ya. Pertahanan dari luar itu apa aja sih? Oh, dari stres mekanik, kimia, cahaya, atau juga mikroorganisme gitu, misalnya seperti jamur, bakteri, dan adanya iritasi dari luar. Nah, kemudian ini akan saya sampaikan. Terus kalau kulit wajah itu perawatannya harus gimana sih, dok? Itu sering sekali kita ditanya ya, pasien tanya ke kita itu, saya harusnya apa sih, dok? Pakai serum, pakai toner, pakai apa segala macam ya. Tapi sebetulnya hanya cukup tahapan-tahapan ini yang penting, yang paling utama. Jadi yang pertama adalah membersihkan, tentu saja membersihkan ya. Kita membersihkan kulit kita dari kotoran, dari minyak gitu ya. Terus kemudian mempersiapkan kulit itu untuk mendapatkan perlindungan yang lain. Apa saja? Moisturizing. Jadi kita itu cleansing, jadi membersihkan dulu. Moisturizing memberikan pelembab. Jadi tadi itu kita sudah punya kemampuan untuk mempertahankan kelembapan kulit. Tapi karena lingkungan kita kan sekarang cukup kompleks ya, ada sinar matahari, ada bahan-bahan polutan gitu, sehingga kita perlu memberikan pelembab dan juga protecting, memberikan perlindungan. Perlindungannya apa? Perlindungannya kalau kita hidup di negara tropis ya, terutama adalah dari sinar matahari, terutama pada pagi dan siang hari. Tabir surya itu bisa berupa fisik atau tabir surya yang chemical gitu, artinya menggunakan sunscreen misalnya, atau juga melindungi diri dengan baju, pakai topi, dan menghindari sinar matahari dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian setelah ada fase protecting itu, kemudian fase restoring. Restoring itu apa? Restoring itu tujuannya adalah untuk memperbaiki fungsi. Jadi kulit kita kan punya fungsi-fungsi normal tadi yang sudah saya sebutkan di depan. Nah, kadang-kadang itu keseimbangannya berubah. Kenapa? Oh, saya jerawatan misalnya. Waduh, kalau saya jerawatan terus kan harus dikembalikan nih fungsi normal kulit, sehingga itu restoringnya itu adalah dengan memperbaiki fungsi. Tergantung dari masalah yang dihadapi. Misalnya udah mulai muncul flek gitu ya, kalau orang awam ya, jerawat seperti itu. Nah, itu di fase restoring ini penting. Nah, kemudian kita tahu sekarang masuk ke masa pandemi ya, teman-teman semua ya. Jadi kita tahu nih ada COVID-19 tuh disebabkan oleh SARS-CoV-2, Severe Acute Respiratory Syndrome, menimbulkan pneumonia, dan ini sudah dideklarasikan sebagai pandemi oleh WHO, oleh WHO tahun 2020. Kita udah setahun lebih ya mengalami pandemi ini.
Nah, kemudian apa yang terjadi gitu. Nah, pada masa pandemi ini ada perubahan perilaku gitu ya. Kan kita selama pandemi itu kan kita tahu protokol kesehatan yang 6M. Jadi pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi keramaian, mengurangi mobilitas, menghindari makan bersama, kayak gitu kan 6M ini ya. Nah, ini mau nggak mau juga berefek tuh terhadap kesehatan kulit kita. Karena kita berusaha kan mencegah penularan. Pakai sabun atau disinfektan yang mengandung alkohol minimal 60%. Terus saya aja nih, kayak saya nih ya, misalnya saya ada nggak lagi sendiri nih, baru misalnya saya praktek, atau saya lagi di kantor gitu ya, saya selalu pakai APD kan, pakai masker, pakai kalau ada tindakan pasien pakai Google Face Shield. Mungkin teman-teman juga ada yang kita kan selalu pakai masker gitu. Terus juga kita disarankan berjemur dan konsumsi multivitamin. Itu adalah perubahan perilaku yang dulunya tidak begitu kita perhatikan sebelum pandemi, dan di masa pandemi ini menjadi concern kita. Nah, implikasinya apa? Nah, dari tadi misalnya pemakaian masker gitu ya, mungkin pakai masker tuh sehari bisa 8 jam gitu ya, dari pagi sampai sore. Atau pakai tenaga kesehatan gitu, pakai glove, pakai sarung tangan gitu juga. Nah, itu mempunyai resiko untuk iritasi kulit karena misalnya pakai sarung tangan atau disinfektan atau sabun, itu karena sering banget kita cuci tangan, sering banget kita pakai disinfektan sehingga mengiritasi kulit. Atau misalnya juga alergi sama bahannya. Mungkin kalau yang udah sering banget nyoba masker macam-macam bisa ngerasain ya, kok pakai masker ini kasar, kulitnya jadi merah-merah misalnya. Bisa alergi terhadap alat pelindung diri. Atau sekedar juga karena gesek-gesek terus, kan kita udah pakai masker, kita ngomong pula kan sekarang misalnya. Nah, itu gesek-gesek kan, friksi itu juga menyebabkan masalah. Kemudian akne atau jerawat. Jerawat itu ya sekarang lagi in tuh ya, namanya maskne. Katanya sih yang tempat yang tertutup jerawat banyak yang tertutup masker banyak jerawatnya, kayak gitu. Itu memang bisa terjadi. Nah, ini pada gambar-gambar di sini kan ada jerawatnya, ini ada iritasi di tangan. Kemudian di jari-jari tangan kita kalau kita nakes udah pakai ini namanya sarung tangan, terus kemudian habis itu pakai hazmat apalagi, kan lembab selama berjam-jam, sehingga beresiko terkena infeksi, misalnya infeksi jamur. Nah, tipsnya apa nih? Dok, saya masih pengen tetap menghindari nih, mencegah penularan, tapi tetap juga kesehatan kulitnya terjaga. Jangan lupa cleansing. Jadi cleansing atau membersihkan itu setelah memakai APD, setelah memakai alat pelindung diri, harus cleansing, harus membersihkan. Kemudian masker, tadi ada yang pakai maskernya jam 8 sampai jam 5. Lah itu kan sudah berapa ya, 8-9 jam. Ganti masker setiap 4 jam. Atau kalau kita sudah merasa ini lembab sekali, ganti maskernya gitu. Kemudian juga kita sering cuci tangan, kita sering pakai hand hygiene, hand sanitizer gitu ya. Kita pakai pelembab sesudah cuci tangan atau sebelum pakai sarung tangan. Nah, terus kadang-kadang nih, yang satu lagi ini, nggak apa-apa lah, ini cuma gatel-gatel aja gitu. Biarin aja lah gitu. Tapi terus lama-lama kok memberat gitu. Tetap periksa ke dokter bila gejala tidak membaik gitu ya. Daripada cuma nyoba-nyobain, nanti malah ada infeksi yang bertumpuk-tumpuk gitu. Jadi tetap periksa ke dokter. Nah, terus kemudian bagaimana dengan perawat di rumah atau klinik? Waduh, saya takut ke dokter. Saya sekarang ya, saya takut ke rumah sakit. Jangan takut ya, karena tenaga kesehatan sudah dibekali dengan alat pelindung diri level 2 atau 3 tergantung tindakannya. Gitu. Misalnya kapan saya harus pakai scrub, pakai penutup kepala, pakai Google misalnya, kapan saya harus pakai hazmat, itu sudah ada panduannya sebagai nakes. Dan kemudian perawatan juga sekarang kita mensyaratkan adanya screening antigen atau swab PCR untuk tindakan-tindakan yang beresiko, artinya menimbulkan aerosol atau operasi minor. Nah, memang kalau treatmentnya non-esensial, jadi treatment yang non-esensial, sebisa mungkin ditunda, terutama yang tindakan invasif, misalnya kauterisasi,
menimbulkan aerosol itu kan beresiko tinggi, itu tunda dulu. Tapi kalau untuk tindakan-tindakan yang tidak bisa kita tunda dan tindakannya itu tidak beresiko tinggi, tetap boleh silakan ke rumah sakit. Ini kalau kita di RSUP Dr. Sarjito itu ada estetik klinik ya, poli estetika Rumah Sakit Sarjito. Kita semua nakesnya sudah dibekali dengan APD, kita juga mensyaratkan screening, jadi jangan ragu-ragu. Nah, sehingga yang saya sampaikan di sini nanti sebagai pengantar aja, kita lebih banyak ngobrol aja nanti ya, bahwa kita tetap bisa melakukan protokol kesehatan, tapi juga dibarengi dengan perawatan kulit sehari-hari seperti cleansing, moisturizing, protecting, dan restoring. Kemudian untuk pencegahan iritasi, gunakan pelembab, ganti masker secara rutin. Untuk tindakan-tindakan invasif yang beresiko, silakan ditunda dahulu pada masa eskalasi kasus COVID saat ini. Semoga segera berakhir ya. Namun tindakan yang memang resiko rendah gitu, tindakan yang tidak bisa ditunda itu tetap bisa dilakukan dengan screening yang sesuai. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Banyakin ngobrol sama diskusi aja nanti Mbak Lina. Terima kasih dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Mira untuk pemaparannya di kesempatan kali ini. Ya, sama-sama Mbak. Untuk sharingnya, dan nanti silakan untuk sahabat Sonora yang mau bertanya boleh. Dan sebelum kita ke sesi tanya jawab, sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi Dr. Mira, kita akan kembali lihat video profil dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Ya, silakan. Menjadi bagian dari Yogyakarta, sebuah kota pendidikan dengan ragam budaya dan keramahannya. RSUP Dr. Sarjito hadir sebagai rumah sakit yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Berbekal mandat Menteri Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 1974 menjadi awal berdirinya Rumah Sakit Pendidikan yang telah bernama RSUP Dr. Sarjito. Pada 8 Februari tahun 1982, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito diresmikan oleh Presiden Soeharto yang bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada sebagai rumah sakit pendidikan, berdiri di atas lahan 103.384 meter. RSUP Dr. Sarjito melayani pasien rawat jalan, rawat inap dengan unggulan inovasi dan pengembangan infrastruktur. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta tumbuh menjadi rumah sakit modern yang berkomitmen sebagai rumah sakit pendidikan kelas A dengan rujukan nasional berstandar internasional yang terkemuka. Komitmen tersebut didukung dengan langkah strategis yang berorientasi pada keselamatan pasien dan kepuasan pelanggan. RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta memiliki sarana dan prasarana yang memadai. Dengan peralatan modern, tenaga medis profesional, serta terus meningkatkan pelayanan dan fasilitas mengikuti perkembangan teknologi kesehatan dunia.
perubahan zaman merupakan tantangan bagi kami untuk terus berinovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, serta menyelaraskan fungsi rumah sakit sebagai rumah sakit yang berbudaya, unggul dalam pelayanan, pendidikan, dan penelitian. Dengan kerja keras dan dedikasi tinggi, dan terus melakukan inovasi di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian kedokteran untuk memberikan pelayanan kesehatan bermutu sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RSUP Dr. Sarjito maju, bersinergi, membangun negeri. RSUP Dr. Sarjito, mitra terpercaya menuju sehat. Oke, Sobat Sonora, tadi kita sudah saksikan bersama-sama video profil dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Dan kalau Sobat Sonora nih ya, kalau misalnya mau menyimak juga perbincangan kami bersama Rumah Sakit Dr. Sarjito juga bisa disimak nih di Radio Sonora. Di program Teras Kota biasanya di jam 9 pagi nih Sobat Sonora di hari Rabu. Di situ nanti dokter-dokter dari Rumah Sakit Sarjito akan datang bergantian dan akan bawa topiknya yang berbeda-beda ya. Dan untuk di program-program Sonora juga banyak nih sekali acara yang bisa Sobat Sonora simak. Kami ada di 97,4 Sonora Yogyakarta. Dan untuk sosial media nih Sobat tahu, Sobat Sonora ada yang kepo, pingin tahu, bisa buka Instagramnya. Kami ada di Sonora FM 97,4 Jogja. Dan nanti di situ bisa Sobat Sonora bisa lihat ada acara apa saja di radio kami. Kemudian di situ juga ada banyak terlihat narasumber-narasumber yang datang dan akan kami upload di sosial media kami di Instagram Sonora FM 97,4 Yogyakarta. Kami juga ada Twitter Sonora FM Jogja. Kemudian untuk Facebook juga Sonora FM 97,4 Yogyakarta. Kemudian untuk untuk YouTube juga ada di Sonora FM Yogyakarta dan Smart FM Yogyakarta. Di bulan September ini kami punya beberapa program acara baru, di antaranya kami juga melestarikan budaya Jawa nih, Sobat Sonora, di mana nanti di hari Senin mulai bulan September akan menghadirkan jagongan di mana nanti kita akan ngobrol dengan bahasa Jawa. Oke, untuk Sobat Sonora yang di kesempatan kali ini mau bertanya, silakan bisa manfaatkan fitur chat yang ada, atau mungkin Sobat Sonora mau ngobrol langsung bersama Dokter Mira juga boleh, raise hand atau lambaikan tangan saja, silakan. Dokter Mira? Ya, Mbak. Oke, sudah siap Dokter? Iya. Mbak Lina bacain atau saya langsung baca aja ya dari yang ditanyakan oleh teman-teman atau gimana? Oh gitu, Dokter. Atau Mbak Lina aja yang menyaring. Kan mungkin ada yang mirip-mirip atau apa segala macam. Oke. Oke Dokter, ini kita akan coba baca nih pertanyaan yang pertama ya Dokter ya. Ini dari Nurul Monica. Masalah kulit muka ini yang banyak flek akibat paparan sinar matahari, Dokter. Kemudian untuk faktor umur selama pandemi itu sering berjemur dan melakukan aktivitas di kebun. Bagaimanakah penanganan selanjutnya padahal sudah pakai sunscreen? Atau mungkin pakai sunblock gitu kali ya Dokter ya? Berapa kandungan SPF yang tepat untuk wajah nih Dokter? Oke, baik. Saya jawab satu-satu ya Mbak. Jadi
Untuk flek gitu ya, flek itu sebetulnya banyak diagnosisnya bisa macam-macam. Jadi orang awam taunya flek, tapi kalau nanti dilihat bentuknya oleh dokter kulit dan kelamin, dokter spesialis kulit dan kelamin, nanti akan ngelihat apakah itu melasma, ochronosis, ada banyak sekali kemungkinan diagnosisnya. Nah, itu diagnosis itu yang penting supaya nanti penanganannya pas gitu. Nah, untuk tabir surya, ya tabir surya dia sifatnya proteksi. Jadi yang tadi seperti saya sampaikan ada pada fase protecting ya, protection, dia memproteksi. Itu sudah betul. Dengan SPF kalau kita di Indonesia ya minimal 30. Nah, dengan SPF segitu itu dia bersifat protecting sudah betul, Mbak, Bu. Tetapi jangan lupa yang satunya adalah restoring. Restoring adalah mengembalikan normal fungsi kulit. Nah, itu yang saya kira untuk flek tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi nanti untuk fleknya itu konsultasi dulu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin. Ini fleknya yang jenis apa, kemudian penanganannya seperti apa, perlu pengobatan yang mana gitu, karena memang untuk flek sendiri juga biasanya pengobatannya atau perawatannya itu multi treatment, jadi kita nggak bisa mengandalkan satu pengobatan saja, apalagi hanya tabir surya saja. Jadi tapi tetap tabir suryanya tetap, karena itu di fungsi protecting tadi. Tapi yang restoring, yang bagaimana mengembalikan fungsi kulit lagi, itu saya kira perlu konsultasi ya, karena kita nggak bisa pukul rata flek sama semua. Nah, monggo. Tadi seperti yang sudah disampaikan kayak di Rumah Sakit Sarjito ya, ada Sup Dr. Sarjito kan ada poliestetik, itu kita bisa konsultasi dengan para dokter SPKK di sana. Begitu Mbak Lina. Oke, Dokter Mira. Dokter Mira, apakah kalau flek ini salah satunya bisa dipicu karena usia juga nggak sih, dokter? Ya, usia bisa, tetapi tidak selalu. Jadi belum tentu misalnya yang usianya di bawah 30 atau di atas 40 itu selalu ada flek yang mana gitu ya. Itu enggak selalu. Tetapi kenapa kok berhubungan dengan usia ya? Karena berhubungan dengan paparan sinar matahari itu. Karena semakin usianya bertambah kan dia kontak terhadap sinar matahari lebih sering gitu, lebih lama daripada yang misalnya usianya 20 tahun gitu kan. Nah, akumulasi dari efek dari sinar matahari ini bisa jadi flek, tapi tidak selalu ya Mbak ya. Tidak selalu berhubungan dengan aging, walaupun bisa berhubungan dengan aging. Oke. Ini kalau gimana dokter? Mbak Lina, ini internet saya ini saya geser kan dari tadi. Karena internet unstable, saya video ya, tapi saya karena internet saya unstable. Nanti kalau udah stable lagi saya nyalain lagi. Oke. Ya. Lanjut silahkan. Ya, ini dokter, kalau tadi kan fleknya itu kan juga akibat karena sinar matahari juga ya dokter ya? Ya, betul. Nah dokter, kalau sekarang kan kita saranin untuk berjemur nih dokter. Betul. Nah itu berjemur yang tepat itu kan disaranin dari jam berapa nih dokter? Kemudian tadi dokter menyampaikan kalau di jam 10 itu kita harus menghindari sinar matahari. Iya, betul Mbak. Jadi berjemur itu kan tujuannya nanti mengaktifkan vitamin D yang tujuannya akan bermanfaat untuk kekebalan tubuh kita ya. Tetapi sinar matahari sendiri punya dua pisau, dua sisi. Jadi ada sisi baiknya dan ada sisi nanti efek ke aging, ke sunburn seperti itu. Nah sebetulnya dari departemen kita, Departemen Dermatologi Venerologi, ada penelitian tentang kalau kita di daerah Jogja ya, daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, itu intensitas matahari yang pas tuh kira-kira di jam berapa itu memang sudah kita teliti, dan sebenarnya di sekitar jam 9 atau 10 itu sudah cukup bagus untuk kita berjemur Mbak. Nah kemudian jemurnya itu kan juga kita nggak sunbathing kayak bule-bule yang di pantai itu juga ya. Jadi
ternyata berjemur itu sekitar 10 sampai 15 menit, maksimal 20 menit itu sudah cukup dengan memaparkan. Jadi kita membuka cukup dengan lengan dan tungkai, atau lengan atau tungkai selama 10 atau 15 menit itu sudah cukup. Sehingga untuk itu ibu-ibu, mbak-mbak gitu, atau kita yang nggak pengen gosong wajahnya, itu ya tetap pakai tabir surya, tapi kemudian silakan berjemur di sekitar jam 9 atau 10 gitu ya. Kalau pengen maksimal ya memang jam 10 dengan memaparkan hanya tungkai dan lengan saja, itu udah cukup. Gitu. Oke, nggak usah lama-lama ya dokter ya kalau berjemur. Iya, nggak usah kayak bule yang lagi tanning di pantai. Nanti malah gosong gitu ya. Oke dokter, terima kasih. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Terima kasih untuk Mbak Nurul Monika yang sudah bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya. Selamat pagi dokter Mira, ini ada Sairah di Condong Catur dokter. Mau nanya nih terkait dengan menjaga kesehatan kulit, pasti membutuhkan asupan vitamin seperti vitamin E dan vitamin C. Nah, ini baiknya kita mengkonsumsi suplemen vitamin langsung, yaitu melalui minuman jus atau kolagen, makanan atau apa ya dokter yang memang bisa maksimal. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk vitamin ya, multivitamin memang kalau dikatakan yang paling baik, yang paling alami itu dari yang kita makan. Betul sekali. Nah, hanya sekarang kebutuhan tubuh kita itu cukup nggak gitu. Dengan adanya virus di mana-mana, kemudian juga ada polusi gitu ya, polusi sinar matahari, radikal bebas, belum lagi nih ada COVID segala macam, itu cukup nggak gitu dari makanan kita. Contoh nih misalnya mau misalnya kita pakai vitamin C-nya, pengen bikin jus jeruk aja gitu. Nah, jus jeruk biasanya kan kita ngejus berapa sih? 1 sampai 3 gitu ya. Kan kita nggak mungkin ngejus jeruk 1 kilo gitu kan ya. Analoginya seperti itu. Nah, jadi memang bagus ya intake kita dari makanan, kemudian dari jus, sayuran, buah, bagus, tetap harus dipertahankan atau bahkan justru ditingkatkan. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu boleh kok minum multivitamin gitu ya, vitamin C, E, D gitu, untuk menambah pertahanan kita terhadap tadi itu radikal bebas dari lingkungan, karena sekarang udah zamannya beda gitu ya Mbak ya. Jadi bisa ditambahkan, tapi tetap yang di makanan. Terus jangan mentang-mentang aku kan udah minum multivitamin, jadi nggak usah lah minum jus, nggak usah makan buah, jangan, tetap dua-duanya. Itu Mbak. Oke, seimbang ya dokter ya. Iya betul. Terima kasih dokter dan terima kasih Mbak Sahiran. Dokter, ini vitamin C kan tadi yang kita bahas itu vitamin C dan jus-jus gitu ya dokter. Ada juga dokter yang vitamin C yang disuntik itu dokter, kan kadang perempuan itu kan ingin tampil cantik dengan kulit yang putih dokter. Nah kan ada suntik vitamin C itu bagus enggak sih dokter? Atau mungkin dokter punya saran sebaiknya bagaimana? Iya, ya jadi multivitamin tadi kan bisa disampaikan dengan cara minum gitu ya, dengan istilahnya preparat per oral, jadi yang dimakan gitu. Tapi ada juga yang disuntikkan. Nah, kita harus tahu juga bahwa vitamin dari luar itu bagi tubuh kita kan berarti ekstra, dan dia pasti lewat ke liver, lewat ke ginjal gitu. Sehingga kalau kita mau menggunakan preparat yang biasanya kan cukup tinggi tuh dosisnya ya, kalau yang disuntikkan. Nah, itu kita cek dulu fungsi ginjalnya bagus nggak gitu. Atau misalnya terutama fungsi ginjal sih, karena kan nanti vitamin itu lewat ginjal. Misalnya fungsi ginjalnya bagus, oke. Nanti juga nggak boleh keseringan. Saya tiap hari mau disuntik, jangan gitu juga gitu, karena tubuh kita juga punya kemampuan gitu untuk menerima atau memetabolisme vitamin-vitamin itu. Gitu, Mbak.
Oke, itu terkait vitamin C. Ya, siapa tahu nih ya dokter ya, ada dari sahabat nih yang lagi menyimak kita di kesempatan kali ini dan suka dengan suntik vitamin C. Perempuan itu biasanya kadang suka dengan yang putih. Aku ingin putih, kepanasan sedikit, aduh gelap kulitnya dokter. Iya, Mbak. Padahal bagus juga loh. Kan tadi tuh matahari itu kan ada dua sisi ya. Jadi tadi tuh memang ada dia mengaktifkan radikal bebas, tapi dia juga mengaktifkan vitamin D kita. Gitu. Jadi jangan dibenci-benci banget gitu. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya, dokter ya. Ini kita bergeser terkait dengan masker nih, dok. Ada nggak sih, dok, pengaruh antara bahan masker dengan kulit sekitar mulut? Karena saya ingat sepupu saya itu pernah ada keluhan di awal-awal pandemi. Dulu kan banyak masker dari berbagai jenis dan terbuat dari bahan macam-macam. Nah, dia itu sekitar pipi dan mulutnya kayak iritasi gitu, dok. Padahal pemakaian perawatan jalan terus, tapi dia semenjak sering masker jadi muncul iritasi. Nih, terima kasih untuk Mas. Iya Mbak Lina, jadi memang apa namanya iritasi bisa terjadi, tapi kita ini ya nanti kita harus lihat dulu kalau misalnya itu memang berlanjut ya tidak membaik, itu tetap harus dikonsulkan ke dokter SPKK ya. Nanti kita akan tentukan ini iritasi atau enggak, atau akne atau jerawat atau adanya penyakit kulit yang lain gitu. Jadi sekali lagi kalau memang nggak membaik jangan diobatin sendiri, harus konsultasi. Nah terus bahan masker beda-beda juga dong gitu ya. Apa namanya? Saya nggak akan sebut merek di sini karena saya nggak bawa merek apa-apa. Tapi bisa dicoba mana masker yang paling nyaman untuk kita, mana yang kan pasti pernah nyoba-nyoba tuh, kita setahun pandemi ini mesti pernah nyoba masker yang, maaf ya kalau ini jenisnya bukan mereknya ya, KF94, KN95, N95 itu. Kalau N95 biasanya untuk medis memang. Terus masker medis ada yang three-ply gitu, ada yang double gitu. Nah itu bisa dicoba nggak apa-apa, karena memang terus terang setiap bahan berbeda gitu. Ada misalnya banyak bahan fiber plastiknya, terus ada yang lebih halus tekstilnya gitu. Itu memang tidak bisa dipungkiri, kadang ada rupa juga. Nah tapi itu makanya yang paling ngerti adalah diri kita sendiri. Oh pakai yang ini kok jadi iritasi, kalau yang ini kok membaik gitu. Itu boleh dicoba-coba selama kita proteksinya masih full ya gitu. Tapi kalau masalah itu tidak teratasi dengan pergantian masker, ya harus diperiksakan ke dokter SPKK supaya kita benar-benar tahu itu benar nggak iritasi, itu benar nggak infeksi, itu jangan-jangan ada masalah yang lain gitu. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih ini untuk Mas Victory yang sudah bergabung. Dan terima kasih juga untuk Sobat Sonora yang baru bergabung di webinar kita kali ini, merawat kesehatan kulit dan wajah di masa pandemi. Yang mau bertanya, ini kesempatan untuk sama-sama bergabung ya, bertanya bersama kami, bersama Dr. Mira. Dan kita akan jawab kembali beberapa pertanyaan dari Sobat Sonora. Lina akan coba ini buka. Halo dok, mau tanya. Semenjak menggunakan masker, kulit saya sering berminyak dan timbul komedo di area hidung dan dagu. Padahal setiap 4 jam sudah ganti masker nih dok, dan membersihkan wajah, tapi masih tetap bermasalah. Ada saran dok? Dan ini dari Ica ya, kesempatan kalian. Dan kayaknya ini permasalahan ini banyak sekali ditemui ya dokter ya? Iya betul Mbak Ca. Halo, Anda tidak sendiri gitu ya. Ada juga yang mengeluh seperti itu, terutama yang berkulit berminyak ya. Jadi tadi kan ada kulit yang normal, kering, kemudian ada yang kulit berminyak dan kombinasi. Nah, untuk yang kulitnya berminyak itu memang problematik gitu. Pengen pakai masker tapi kok produksi minyaknya banyaknya gitu. Maskernya tetap dong harus, dan tetap sudah
diganti setiap 4 jam itu sudah betul. Tetapi, nah sekarang yang perlu review lagi, selama ini pelembabnya pakai apa? Cocok nggak untuk kulit berminyak? Menimbulkan komedo atau enggak? Kemudian juga komedonya terus selama ini diapain nih? Dibiarin aja atau pakai yang tadi itu Mbak, ada fase restoring tadi. Fase restoring itu kan kita harus memperbaiki masalah yang timbul. Misalnya kalau sudah berjerawat ya jerawatnya dirawat. Kemudian kalau misalnya banyak komedo juga komedonya nih harus gimana nih ngatasinya. Pelembabnya udah bener belum? Terus sudah ada pakai krim-krim yang cocok atau belum? Nah, itu yang kadang memang perlu harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis gigi dan kelamin kalau krim-krim yang selama ini dipakai tidak menyelesaikan masalah. Gitu. Oke. Suara saya putus-putus nggak ya Mbak Lina? Ini memang internetnya? Enggak sih dokter, nggak putus-putus. Enggak ya? Oh, oke. Alhamdulillah. Iya, oke. Ya, ini terima kasih ya yang pertanyaannya untuk Ica dan terima kasih dokter ya. Ini dokter kalau untuk jenis-jenis dari wajah ini dokter kan ada jenis kulit yang berminyak ya dokter ya, jenis kulit kering. Gimana nih dokter kita untuk mengetahui sebenarnya jenis kulit di wajah kita tuh apa tuh gimana dokter? Ya siapa tahu ada yang belum paham gitu sampai dengan sekarang. Saya tuh sebenarnya wajahnya ini kulit berminyak atau kering atau emang sudah glowing? Ya, kayaknya saya harus udah nggak putus-putus ya suara saya juga ya. Nah, jelas dokter. Saya coba share screen lagi ya Mbak ya, sebentar. Share screen. Nah, jadi tadi seperti yang sudah saya kemukakan ya. Jadi review sedikit. Jadi gini, nih yang tipe kulit kan. Ini secara umum aja sih, karena kadang-kadang itu kan ada yang memang perlu harus diperhatikan selain dari yang saya sampaikan di sini. Tapi memudahkan teman-teman aja. Jadi normal biasanya seimbang, jadi dia masih lembab, halus, ukuran porinya cukuplah sedang. Tapi kalau kering, kulit kering itu sudah mulai kasar-kasar. Porinya justru sebetulnya kecil, tapi kasar gitu, sudah kadang-kadang ada yang ngelupas. Kemudian yang kulit berminyak itu produksi minyaknya banyak, jadi kayak kilang minyak. Saya mungkin juga kayak gitu ya. Jadi kulitnya berminyak, terus folikel rambutnya besar gitu, tapi sebetulnya malah justru tampak bersinar, cuman kadang-kadang merasa terganggu kalau produksinya terlalu banyak. Dan yang kulit kombinasi tadi, jadi ini ya kalau misalnya kulitnya kering flaky, kalau orang-orang di textbook itu bilangnya flaky skin gitu, kulitnya kering mengelupas, kemudian kadang seperti kerut-kerut atau pecah-pecah. Terus kemudian kalau yang kulit berminyak itu kan yang saya bilang kayak kilang minyak Mbak, bersinar sebetulnya. Ada produksi minyaknya banyak gitu, dan folikel-folikel rambutnya kelihatan. Kemudian yang kombinasi biasanya juga kita sering temuin karena dok di sebelah sini kering, di sebelah sini kok di area T kok berminyak kayak gitu. Itu jadi untuk sobat sonora kalau belum tahu ya dokter ya, jenis-jenis kulit di wajah kita ya. Sudah dijelaskan oleh dokter. Oke, nah dokter, kalau misalnya nih kulit wajah kita nih sudah kering dokter, itu bisa dokter bisa wajahnya agak berminyak-minyak sedikit gitu dokter, biar nggak terlalu kering-kering gitu, bisa kan dokter? Oh bisa. Makanya kan kalau ketika kita punya masalah itu pakai krim-krim OTC ya istilahnya, on the corner kita temui di pasaran kok tidak menyelesaikan masalah, ya memang harus konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin gitu. Dibawa aja semua krimnya. Dok ini saya pakai ini kok jadi kering, saya pakai ini kok jadi berjerawat, kan sering sekali kita seperti itu ya. Nah, itu intinya kalau kering ya berarti kita memerlukan pelembab yang lebih banyak gitu. Tapi kalau berminyak ya bagaimana caranya kita mengurangi ekses dari minyaknya itu, tapi tetap
kulitnya bisa lembab, tetap terlindungi gitu. Oke, begitu juga kalau misalnya minyaknya berlebihan juga bisa dikurangi ya dokter, selain kita ilangin dengan tisu mungkin. Iya, dikontrol ya. Oke, terima kasih dokter, dan kita coba ke pertanyaan berikutnya dokter. Ini untuk Mbak Nana, terima kasih untuk kebersamaannya terkait dengan flek atau bintik-bintik dokter di wajah, bisakah dihilangkan? Karena kami sekeluarga ada turunan flek di kulit dan tidak hanya di wajah sih dokter, ada di tangan juga. Silakan dokter. Mbak, maaf putus-putus. Oke. Saya ulangi ya dokter ya. Ya. Oke, sekarang sudah bisa dengar? Bentar, Mbak, agak putus-putus. Oke. Saya geser-geser dulu. Ya, tidak apa-apa. Jadi untuk sahabat sonora, gimana? Pertanyaannya apa, Mbak? Pertanyaan apa tadi? Oke. Mbak. Ini kita ke pertanyaannya Mbak Nana di kesempatan kali ini. Ini nanya soal flek dokter atau bintik-bintik di wajah ini. Apakah bisa dihilangkan karena sekeluarga dari Mbak Nana ini ada turunan gitulah dokter di flek di kulit, jadi tidak hanya di wajah tapi di tangan juga dokter. Oh ya, bisa, insya Allah bisa. Semua masalah insya Allah bisa diatasi ya. Cuman yang perlu disadari bahwa flek itu kan multifaktorial, sehingga pendekatan terapinya juga perlu pendekatan terapi yang macam-macam tuh, nggak bisa aja seperti tadi pakai tabir surya gitu, tabir suryato juga nggak cukup, tetap harus tadi pakai restoring cream misalnya, yang di rumah pakai krim, tapi misalnya udah pakai krim nih, wah dok saya udah pakai krim untuk pencerah segala macam, kok ternyata belum membaik juga. Nah itu perlu sekali lagi, yang flek tadi kan diagnosisnya bisa banyak sekali Mbak kalau secara medis. Nah itu yang harus dikonsultasikan ke dokter SPK kan, yang tipe yang mana gitu. Apakah misalnya cukup bisa dengan krim perawatan aja, tapi apakah bisa dengan chemical peeling gitu. Kita tahu ya ada beberapa modalitas ya, chemical peeling, laser gitu. Terus lasernya juga laser yang mana, ini flek yang mana, itu sangat spesifik Mbak. Jadi sekeluarga bisa, jadi ada istilahnya predisposisi ya. Jadi bisa juga keturunan gitu, tapi harus kita lihat lagi ini jenis yang mana gitu, karena ada namanya melasma, ochronosis, freckles, ada juga nevus horii. Nevus horii itu memang dia bukan flek yang disebabkan karena matahari, karena memang dia ada kecenderungan predisposisi keturunan tadi. Nah itu tentu saja tetap harus dikonsultasikan biar nggak salah gitu. Oke, tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya. Ya, kalau pakai krim yang OTC tadi, Mbak, krim yang OTC yang beli sendiri kok nggak ngaruh-ngaruh ya, Dok, gitu. Ya, siapa tahu diagnosisnya belum pas kan, jadi harus dipastikan dulu diagnosisnya untuk tahu nanti modalitas terapinya apa. Oke, terima kasih Mbak Nana dan dokter. Oh ya dokter, kalau misalnya ini ada tai lalat itu dokter, apakah itu juga ada pertanda bahaya kulit dokter? Apakah itu harus dicek? Kan tadi biasanya tai lalat tuh ada yang cuma tipis gitu ya dokter, terus ada yang betul. Ada yang timbul gitu dokter. Iya betul. Oke. Ya, jadi tai lalat sendiri, tadi kita ngomongin flek ya, sekarang tai lalat sendiri juga macamnya banyak sekali Mbak. Nah, kita dikasih sama Tuhan kan hidup di daerah khatulistiwa yang terpapar matahari, sehingga kulit kita tuh coklat itu ada tujuannya tuh. Kenapa tuh Allah kok ngasih kita kulit sawo matang sih, kenapa nggak yang kulit cerah gitu?
Karena kulit kita, pigmen yang ada di kulit kita itu melindungi kita gitu, melindungi kita dari paparan sinar matahari, nggak gampang gosong dan tidak mudah terkena kanker kulit. Nah, ketika ada tahi lalat nih, terutama tahi lalat yang muncul baru setelah dewasa, dulu nggak ada tuh, tapi kok terus tiba-tiba sekarang ada ya tahi lalat di sini. Itu memang perlu dikonsultasikan ke dokter. Apakah itu tahi lalat biasa? Biasanya kita biarin aja. Oh, kalau nggak mengganggu ya kita biarin aja, Bu, Pak, biasanya gitu. Setelah kita lihat ya, istilahnya secara klinis kita lihat, kemudian ada alat namanya dermoskopi, Mbak. Dermoskopi itu untuk seperti mikroskop kecil lah, nanti kita lihat distribusi pigmennya seperti apa. Ini ya tahi lalatnya mau nakal nggak nih gitu. Kalau mau ke arah nakal biasanya kita biopsi misalnya seperti itu. Tapi kalau yang sudah wah ini harus hati-hati nih Bapak atau Ibu, itu nanti ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Nah, itu kalau memang ada tahi lalat yang ABCD ya, sekaligus saya sampaikan di sini ABCD. A itu asimetri, B itu border, batasnya nggak tegas, meleok-meleok gitu ya. Kalau batas tegas tuh bulat, udah bulat kayak kubah gitu doang. Tapi kalau batasnya kayak renda-renda, loh ini kok agak aneh ya ini, tahi lalatnya kok kayak mau meluas. Nah, itu harus kita concern juga. ABCD tadi A, asimetri, B, border, C, color. Nah, color itu juga kalau biasanya hitam legam satu bulat kayak kubah, itu biasanya nggak apa-apa dan biasanya dari lahir misalnya. Tapi kalau terus kemudian warnanya kok jadi kayak abu-abu, ada abu-abunya, ada hitam. Nah, itu kita harus alert itu. Kenapa ya? C tadi C. D itu development. Tadinya kecil sekarang jadi gede banget gitu. Jadi ABCD ini yang harus kita sebagai pegangan kita. Wah, ini bahaya nggak gitu. Nanti dari itu konsultasi ke dokter SPKK akan dilihat ini apakah perlu dibiopsi, apakah ini jinak kok 90% yang tipe seperti ini jinak, dibiarin aja gitu. Gitu, Mbak. Oke, dokter. Dokter ini dari tadi kan yang tanya cewek-cewek ya, dokter ya. Kaum perempuan. Ini ada yang bertanya dari Mas Abi nih. Untuk cowok, dokter, apakah perawatan kulitnya juga sama dengan cewek? Harus pakai sunblock atau pelembab lain gitu ya, dokter? Kemudian untuk mencegah keriput itu bagaimana ya, dokter? Mau nanya, tuh glowing tuh itu harus bagaimana? Nggak mau kalah ya. Mau kalah, dokter. Iya, sekarang pasien-pasien saya itu nggak didominasi perempuan aja, tapi juga cowok-cowok itu pada pengen merawat kulit. Nah, sekali lagi tadi yang ada tipe kulit ada kering, berminyak, mix gitu, itu bisa berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Sebetulnya tidak ada ini kalau kulit perempuan seperti ini, kulit laki-laki seperti ini. Itu kalau untuk kulitnya nggak banyak perbedaan ya, Mbak. Kecuali yang mohon maaf ya, kan perempuan sama laki-laki, kan saya belajarnya dermatologi dan venerologi. Venerologi itu kulit dan kelamin. Nah, kelaminnya itu yang beda. Perawatan kelaminnya itu yang beda. Tapi kalau kulitnya itu sama, semuanya juga butuh yang tadi cleansing, kemudian moisturizing, butuh dilembabin, butuh dikasih yang protecting dan juga restoring tadi. Gitu. Terus apa tadi ada poin yang belum saya ini? Perawatannya apa? Mbak, saya kok nggak denger ya, Tante. Oh, masih mute kayaknya Mbak Lina ya. Oh ya, ini dokter apakah cowok juga harus pakai sunblock atau pelembab? Oh iya. Iya, apalagi cowok ya, dia kan suka outdoor ya. Suka aktivitas outdoor, olahraga outdoor itu tetap harus pakai tabir surya. Oh, mencegah aging ya, mencegah aging. Ya, aging itu adalah proses yang kita nggak bisa hindari ya. Nggak bisa dihindari ya, nggak bisa dihindari, dia pasti ada, hanya supaya agingnya ya aging yang oke lah, istilahnya aging gracefully gitu ya. Jadi fungsi kita tidak menurun banget lah, kalau bisa direm-rem dulu lah gitu ya. Okay.
adalah dengan tadi itu yang menyebabkan aging. Mungkin gambar ini akan membuat kita lebih mudah nah ini, jadi ada aging di sini. Itu tadi itu kerusakan kulit ini memang mengkontribusi menjadi skin aging, adanya polusi, adanya sinar matahari, kurang tidur, stres, visionnya nggak bagus gitu ya, ngerokok, ayo. Terus juga stres-stres mekanik maupun thermal itu juga. Nah ini nih yang harus kita nggak bisa hindarin ya kadang-kadang karena memang hidup di negara tropis, polusinya juga banyak, kerjaannya banyak juga. Ya, cuman diatur, Mbak. Diatur supaya ini kan sebetulnya mengkontribusi terhadap skin aging karena mengakibatkan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu, nah tadi kan ada yang bilang tuh vitaminnya saya dari makanan aja cukup nggak? Makanan juga iya. Nah, apalagi kalau yang kerjaannya lembur-lemburan, makanya suka lupa, sering stres, menghadapi polusi, kena panas segala macam itu kan stres untuk tubuh kita ya. Nah itu kita butuh vitamin-vitamin yang tadi sifatnya antioksidan. Gitu. Mungkin perlu multivitamin kayak gitu, Mbak. Oke, berarti tetap cowok cewek sama lah ya dokter perawatannya? Sama, iya betul. Cuman kalau cewek lebih sabar, lebih banyak yang harus ditempelin di wajah gitu. Nah, kalau untuk enggak juga. Enggak juga ya dokter ya. Nah dokter kecuali misalnya pengen pakai maskara gitu ya. Oh iya benar dokter. Elina. Iya gitu. Dokter, kalau untuk mencegah keriput nih dokter, kalau udah usianya sudah banyak dokter. Kalau usianya sudah banyak dokter, itu kan keriput pasti muncul dokter. Nah ini Mas Abi juga nanya, mungkin yang dimaksud Mas Abi gimana sih biar keriputnya itu ya lebih nantilah dokter gitu, jangan cepat muncul. Apakah stres juga dokter? Oh jelas, jelas dong, kan itu ekspresi kita. Jadi keriput-keriput tadi itu ya Mbak ya, jadi ada fasenya preventif, ada yang kuratif ya. Jadi kalau preventif ya sebelum itu terjadi kita cegah. Tadi itu dengan mencegah yang tadi ada stres polutan, stres fisik, kemudian polusi sinar matahari dan lain sebagainya. Tadi yang saya sebutkan itu dicegah itu ya jangan sampai ya kita sebelum itu terjadi kita cegah gitu. Misalnya sinar matahari pakai tabir surya itu kan berarti mencegah. Tapi kalau sudah ada kerutnya, kita tindakan yang kuratif. Tindakan kuratif itu apa? Misalnya sekarang banyak sekali modalitas, Mbak. Saya sebutkan juga di sini, itu juga layanan yang diberikan oleh Poliestetika Rumah Sakit Sarjito. Misalnya sudah ada kerut, pengen botox bisa gitu ya. Terus misalnya kulitnya kok sudah mulai ada tanda-tanda aging, mungkin perlu dirawat, mungkin perlu laser dan lain sebagainya. Gitu Mbak. Sekarang dengan kemajuan teknologi, insya Allah apa aja bisa. Cuman nanti kita tentukan mana yang sesuai gitu, sesuai usianya, sesuai masalahnya. Gitu Mbak. Oke dokter. Dokter, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Dokter, ini agak berbeda dokter, dari Mbak Lona. Izin bertanya dokter, di masa pandemi ini orang-orang menganjurkan untuk menggunakan minyak kayu putih sesering mungkin. Dari sisi medis itu disarankan atau tidak dok? Karena pada beberapa orang penggunaan ini bisa menyebabkan iritasi sekitar hidung. Jika dianjurkan, maka penggunaannya saat kapan saja, dan jika tidak, apakah ada literatur lain untuk dipakai pada masa pandemi ini? Terima kasih, dokter. Mbak, ini saya agak putus-putus ya, sebentar. Saya coba lihat di chat aja. Oke. Yang dari Mbak siapa? Mbak Lona. Oh, minyak kayu putih. Iya, Oh, ini mungkin yang termasuk yang ini ya, maskernya dikasih minyak kayu putih. Mbak Lona, secara saintifik sih nggak terbukti ya Mbak ya.
boleh pakai minyak kayu putih boleh, tapi maksudnya ini mungkin yang pakai maskernya pakai minyak kayu putih dulu ya. Dulu kan pernah ada tuh pakai minyak kayu putih untuk mencegah COVID itu loh, mungkin ya. Ya, jadi nggak kita saranin juga Mbak. Jadi apalagi minyak terus ditaruh di masker, terus maskernya kita pakai ya memang bisa iritasi gitu. Jadi kalau misalnya mau masuk angin gitu boleh pakai minyak kayu putih, dioles-oles di badan gitu. Tapi kalau dipakein di masker apalagi di hidung jangan ya. Karena nggak ada ini Mbak, nggak scientific base gitu ya. Cukup kita maskernya double masker kan sekarang, double masker itu sudah cukup untuk tenaga kesehatan, pakai KN95, N95 udah cukup banget, nggak perlu ditambah apa-apa. Itu Mbak dari saya. Oke, sudah menjawab ya untuk Mbak Lona. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya ya dokter ya. Ini ada Mbak Faga Fitria. Nih Kak dokter, kalau mandi. Sayang saya nih, beliau lagi di Abu Dhabi nih. Oh ya. Siarannya sampai ke Abu Dhabi loh Mbak. Luar biasa sekali. Halo Abu Dhabi. Terus gimana dokter pertanyaannya? Pertanyaan dari Mbak Faga Fitria ini, kalau pakai mandi, kalau mandi pakai air hangat, kalau mandi pakai air hangat cenderung panas. Karena di tempat tinggalku, apalagi pada musim panas, airnya ikut panas. Apakah bisa mempengaruhi kelembapan kulit, dokter, dan warna kulit? Karena kok rasanya warna kulit jadi lebih cerah tapi kering. Iya. Semoga Faga dan keluarga sehat ya di Abu Dhabi. Betul sekali. Apalagi nanti kalau di negara yang subtropis, itu udah mulai nanti musim gugur, musim dingin. Kita kan di sini mandi 2 kali ya, di sana mandi 2 kali kulitnya kering banget. Gitu. Memang sangat mempengaruhi Faga. Jadi nanti kulit kita jadi kering. Nah, sehingga perlu dibarengi dengan pelembab. Jangan lupa tuh, kita kadang-kadang kalau di sini pakai pelembab, aduh pliket gitu ya kata orang Jawa. Pelembabnya nih kok berminyak sekali, pliket gitu. Tapi kalau nanti mengalami masalah seperti Faga, itu sangat penting itu pelembab yang sangat nanti biasanya yang dijual di sana juga agak berbeda dengan yang di sini, itu lebih oily gitu. Itu pelembabnya perlu bolak-balik tuh pagi habis mandi pagi. Kalau mandinya cuma sekali juga nggak apa-apa kan, nanti mau tidur pakai lagi. Jadi sering pakai pelembab satu. Kemudian ada juga tips kalau nanti mendekati winter atau musim gugur, itu kan winter terutama misalnya udah mau pakai heater ya, heater. Nah, nanti di dekat heater dikasih air dikit aja, gelas kecil dikasih air. Tujuannya apa? Tujuannya supaya heaternya itu ngambil air nggak dari kulit kita, tapi dari air yang sudah kita siapin di pojok-pojok ruangan yang ada heaternya. Misalnya kayak gitu. Terus lebih cerah. Kalau di sana kok lebih cerah ya. Di Indonesia gosong ya sampai kan. Mungkin karena paparan matahari aja sih. Oke. Itu. Yeah. Sudah dijawab nih ya untuk Haga di kesempatan kali ini, untuk Faga Fitria ya. Kita bergeser ke pertanyaan lagi ya dokter ya. Ya, monggo. Banyak nih dokter yang bertanya. Kita akan sapa Salsabila. Selamat siang dokter. Saya Salsa di Jogja. Untuk skin barrier pada kulit apakah perlu dijaga dokter, dan apakah perawatannya baik menggunakan skincare atau perawatan ke klinik? Ya dokter. Mbak. Halo. Ya, ini mulai lagi. Nah, jadi barrier kulit. Nah, udah bisa bilang barrier kulit nih oke banget nih. Jadi memang barrier kulit atau pertahanan kulit kita itu kan memang harus dijaga ya. Harus dijaga supaya tadi tuh kelembapannya juga terjaga, terus kemudian juga dari nggak gampang infeksi segala macam. Itu pakai OTC boleh. OTC itu yang ada di toko-toko ya, ada di yang dijual bebas boleh. Ada banyak sekali macamnya gitu kan. Kadang ada tulisannya for dry skin, ada juga ada yang tulisannya for dry skin, ada yang tulisannya oily skin gitu. Terus ada juga yang tulisannya biasanya dry skin, oily skin, atau
nanti ada pilih sesuai kebutuhan, nggak apa-apa, boleh banget gitu. Nah, kalau perlu nggak ke skincare? Nah, kalau dengan perawatan yang sehari-hari kok tidak memuaskan, kemudian masih timbul masalah, ya bisa dikonsultasikan atau mungkin memerlukan perawatan yang lebih intens lagi gitu Mbak. Ya dokter, Mbak Salsabila udah dijawab ya pertanyaan sama dokter. Kita ke pertanyaan berikutnya dokter. Ya silakan Mbak. Izin bertanya nih dokter dari Ulen Rutu Malezi. Dari mana izin bertanya dokter, mana yang lebih baik untuk memeriksa kulit wajah kita itu ke klinik kecantikan atau ke dokter kulit? Karena sekarang kan ada beberapa klinik kecantikan ya dokter ya yang mempunyai produk dan menawarkan kita untuk menggunakan produk tersebut. Nah setelah setelah pemakaian produk, wajah akan menjadi lebih baik, tapi setelah mau mengurangi pemakaian produk tersebut, kulit semakin breakout yang lebih parah. Dan misalnya nih dokter, kita sudah terlanjur seperti kasus bagaimana kasus di atas ya, bagaimana kita mengatasi ketergantungan akan produk tersebut. Nah, ini ada 2 poin ini kalau saya lihat dari pertanyaan ini ya. Jadi perlu kemana, terus sama kalau di stop jadi breakout. Nah, itu ada 2 poin nih dari sini. Jadi kalau mau kemananya itu kan berarti kita harus tahu dong kompetensinya. Kompetensi dokter spesialis kulit dan kelamin itu adalah menjaga kesehatan, jadi promosi kesehatan maupun juga mengatasi masalah kesehatan baik kulit maupun kelamin. Udah jelas ya, kalau SPKK tuh semua penyakit kulit, semua penyakit kelamin, menjaga kesehatan kulitnya masuk gitu. Nah, sedangkan untuk klinik kulit dan klinik skincare ya, skincare gitu, dilihat dulu gitu. Supervisornya tuh apa yang ada di situ apa? Ada dokternya enggak? Dokternya dokter apa? Dokter umum. Nah, kita lihat lagi kompetensi dokter umum di Indonesia itu apa sih gitu ya. Sejauh mana sih gitu. Misal nih mau laser gitu ya. Mau laser itu kompetensinya dokter umum apa dokter SPKK misalnya kayak gitu. Terus misalnya jerawat, tadi kalau ngomongin breakout sepertinya sih ke jerawat. Jerawat yang tipe apa dulu gitu. Kalau jerawat yang sudah complicated, sudah sudah apalagi tadi setelah pemakaian kasus, nah itu sudah bukan kompetensi dokter umum. Jadi sekali lagi dilihat dulu masalahnya apa. Kalau misalnya facial ya, facial ke salon bisa gitu. Tapi kalau Anda punya masalah di wajah itu harus dilihat itu kompetensinya dokter kulit dan kelamin atau dokter umum gitu. Dan apalagi tambah lagi di situ ada dokternya enggak gitu kan gitu. Nah terus yang kedua tadi ada pakai krim tapi kok setelah stop breakout ya watch out gitu, hati-hati. Nah seharusnya jadi gini, dokter kan kalau misalnya kayak dokter kulit dan kelamin itu memberikan memberikan pengobatan itu sesuai dengan keadaan Anda gitu. Nah ketika itu sudah baik biasanya terus stop. Terus biasanya maintenance. Nah, ketika maintenance itu stop setiap saat biasanya ya nggak apa-apa kalau tidak ada perubahan kebiasaan, perubahan lain-lain gitu ya. Tapi kalau semata-mata hanya karena krim terus ketika krimnya di stop kok makbul, nah itu kita harus elok. Ya sekali lagi, apalagi kalau sudah yang muncul efek samping seperti ini udah kompetensi dokter SPKK ya. Jadi harus dilihat ini benar nggak nih? Saya ke klinik yang ada dokter umumnya nih, kompetensi dokter umum nggak nih gitu ya. Apakah sebetulnya ini kompetensi dokter SPKK ya? Kalau Anda punya masalah dengan kompetensi dokter spesialis kulit dan kelamin ya harusnya ke dokter SPKK gitu. Oke, sudah sangat jelas nih ya dokter ya penjelasannya. Dan sudah menjawab dari pertanyaan Mbak Ulen Rutu Malezi. Kita bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ada Mbak Haryati Aang nih. Selamat siang dok, izin bertanya.
Nah, kalau untuk laser flek itu biasanya berapa sesi atau terapinya ya, Dok? Saya sudah sering melakukannya di Estetika Rumah Sakit Sarjito. Silakan, Dok. Oh ya, oke. Ketemu saya nggak ya nih Mbak ya? Ya, sekali lagi untuk flek gitu ya, flek itu tidak mudah gitu karena dia multifaktorial sehingga terapinya juga multi treatment Mbak gitu Bu Mbak. Jadi multi treatment itu artinya perlu dikombinasi gitu, kombinasi antara topical treatment gitu ya yang dioles, mungkin perlu chemical peeling, mungkin perlu laser, lasernya juga ada beberapa, laser yang mana gitu. Nah kalau beberapa kali sesi kita nggak bisa bilang Mbak gitu, jadi kita memang nggak bisa kayak maaf menyebutkan misalnya ada skincare atau salon atau apa ya yang paket 12 kali pasti cerah gitu. Kita nggak bisa bilang gitu. Kita nggak bisa bilang 12 kali pasti cerah. Karena setiap orang problemnya berbeda, kondisi kulitnya berbeda, dan respon terhadap terapinya juga berbeda. Gitu, Ibu. Jadi kita nggak bisa bilang sih nanti setelah berapa sesi kelihatan, nggak bisa dikira-kira. Itu biasanya kita kalau kita di Poliestetik Sarjito itu biasanya kita sekali treatment terus kemudian kita observasi, kita evaluasi berapa minggu atau berapa bulan gitu. Nanti dilihat masih perlu atau tidak gitu. Jadi nggak bisa paketan gitu. Nah, kalau Ibu memang masih mempunyai masalah ini kok nggak pudar ya Dok, bisa disampaikan ke dokter kita dengan siapapun, monggo SPKK yang ada di Poliestetik Sarjito, atau mungkin perlu di switch gitu. Tadi sekali lagi saya sampaikan multiterapi. Jadi kemarin pakai laser yang A, progresnya seperti ini. Oh mungkin perlu laser yang B. Oh perlu chemical peeling. Oh perlu yang lain ya gitu, modalitas terapi lainnya. Begitu. Ya baik, terima kasih Dokter dan terima kasih Mbak Haryati Aang untuk pertanyaannya. Nah Dokter, kita ke pertanyaannya berikutnya. Ini Mas Salmon, Dokter. Yang pertanyaan pertama tadi sudah dijawab sih ya Dokter ya, untuk produk perawatan laki-laki dan perempuan itu bisa produk yang sama ya Dokter ya, tergantung jenis kulit ya Dokter ya. Betul Mbak, tergantung jenis kulitnya. Kalau ada masalah kulit ya tergantung masalahnya gitu. Terus kemudian ditanyain juga nih Dokter, kalau membersihkan muka atau wajah itu berapa kali sehari sih idealnya? Oke. Jadi itu sebetulnya juga tergantung dari lingkungan dan juga aktivitas kita. Itu juga nggak bisa dipukul rata, Mbak. Kalau kita gini aja, kita tinggal di negara tropis dengan panas, lembab ini ya, seperti ini, itu minimal ya Mbak, minimal pagi dan sore. Udah, mandi pagi, mandi sore, itu minimal. Tapi kan aktivitas orang berbeda ya. Ada yang kerjanya misalnya outdoor, tapi juga misalnya ada yang kerjanya di AC, ruang ber-AC. Gitu. Tentu saja kalau yang outdoor lebih sering terkena polutan, lebih sering terkena matahari, terus berkeringat, kotor, kena ini ya menjadi lebih sering dicuci, itu wajar gitu, daripada yang misalnya indoor di rumah, apalagi sering WFH di rumah terus gitu. Tapi juga jangan kalau WFH terus nggak mandi juga jangan. Jadi minimal sih 2 kali itu tadi, tapi nanti menyesuaikan aktivitas kita. Oke. Kita ke yang terakhir nih Dokter. Masih terkait dengan jerawat, Dokter bisa dijelaskan lagi apakah karena faktor makanan, hormon, atau memang karena pori-pori yang tersumbat kotoran? Putus-putus Mbak. Ini kita ngobrolin jerawat lagi nih Dokter. Oh ya, jerawat. Ya, jerawat. Ini bisa dijelaskan lagi nih ke Sahabat Nora, atau ada yang baru mendengarin juga ya Dokter ya, apakah karena ada faktor makanan, hormon, atau memang karena pori-pori yang tersumbat nih Dokter? Ya,
Jadi jerawat itu juga multifaktorial ya Mbak ya. Jadi kalau dari istilahnya patogenesis dari jerawat, patogenesis akne. Jadi akne itu tidak semata-mata terus ada gitu ya. Tapi ada faktor hormonal gitu. Hormonalnya itu mempengaruhi apa? Hormonal mempengaruhi aktivitas kelenjar minyak sehingga produksi minyaknya banyak. Itu cukup tidak? Nanti ada produksi minyak, terus ada juga sumbatan gitu. Kalau produksi minyak tapi banyak tapi lancar ya dia nggak akan jadi jerawat atau komedo, tapi karena ada produksi banyak tapi terus dihambat ya dia terus jadi jerawat. Terus ada juga nanti ditambah dengan peradangan gitu, jadi merah-merah. Terus ditambah lagi misalnya kalau merah-merah terus didatengin bakteri namanya Cutibacterium acne. Nah itu nanti terus jadi infeksi. Jadi ini multifaktorial sekali Mbak. Nah mungkin arahnya ke sini. Jadi kebersihan oke, tetapi tidak perlu kita misalnya wah saya berjerawat, saya harus 6 kali sehari cuci wajah gitu ya. Enggak juga. Kenapa? Karena wajah kita itu punya yang namanya kulit kita secara umum itu punya yang namanya mantel kulit. Mantel kulit itu justru yang akan menjaga kita dari yang tadi itu ada kayak bakteri, jamur segala macam. Dari paparan dari luar. Nah, kalau kita terlalu eksesif nih bersihin wajah, mantelnya pergi, ya udah nanti malah jadi gampang jadi ringkih tadi gitu. Sehingga ya yang sedang-sedang saja katanya dulu. Ya dulu lagi. Ya dokter. Yang sedang-sedang aja gitu. Oke. Ya sudah terjawab ya pertanyaan dari Mas Salmon. Dokter, ini pertanyaannya sudah kita baca semua dan sudah dijawab oleh dokter. Semoga tidak ada yang terlewat ya dokter ya. Iya, sepertinya udah juga kok Mbak. Baca satu-satu juga. Ya, untuk terakhir kali dokter, mungkin ada kesimpulan dari dokter atau saran dari dokter, himbauan dari dokter untuk sahabat Sonora? Ya. Untuk teman-teman, kita menghadapi masa pandemi ini sudah 1 tahun lebih dan kita masih tidak tahu lagi berapa lama lagi kita menghadapi ini atau justru kita akan menjadi terbiasa dengan kondisi seperti ini. Namun jangan lupa bahwa selain juga kesehatan tubuh yang lain, kesehatan kulit adalah poin penting juga yang harus kita perhatikan. Nah, kita tetap harus protokol kesehatan, tetap harus menjaga kesehatan, menghindari penularan di masa pandemi ini, tapi juga tetap kesehatan kulitnya harus dijaga. Pesan saya cuma yang 4 step tadi, Mbak, cleansing, moisturizing, protecting, dan restoring. Itu bisa Anda lakukan sendiri dengan produk pilihan Anda, tapi kalau bermasalah, jangan ditunda-tunda, tetap harus konsultasi ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Gitu Mbak. Semoga bermanfaat ya. Oke dokter, tentu sangat bermanfaat dokter. Dan dokter, kita akan sudahi dulu nih dokter perbincangan kita di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali untuk sharingnya dokter, untuk jawaban-jawaban pertanyaan untuk sahabat Sonora di kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga teman-teman semua untuk semuanya yang sudah bergabung di webinar kita kali ini, merawat kesehatan kulit dan wajah di masa pandemi bersama Dr. Dia Ayu Mira Oktarina, PhD SPKK, selaku dokter spesialis kulit dan kelamin RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Terima kasih juga untuk dukungan penuh dari RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta di kesempatan kali ini, sehingga terselenggaranya webinar persembahan dari Radio Sonora Yogyakarta dan dukungan juga dari Smart 102,1 FM Yogyakarta. Terima kasih Dr. Mira sekali lagi. Dan terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Mira. Sehat selalu ya, Dokter. Sama-sama, semua sehat selalu. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah bergabung di webinar kita kali ini, dan kita sudahi dulu webinar di hari ini Sabtu 28 Agustus 2021, merawat kesehatan kulit dan wajah di masa pandemi. Selina Puspita pamit, selamat siang dan sampai jumpa.